Inspirasi bisa datang dari apa aja, Oke. kadang-kadang saya taruh di, meja atau saya taruh di kursi setiap Mhm. kali saya lewat. Ketika berkenalan dengan tenun Baduy, saya melihat sesuatu yang sangat sederhana, kalau ini bukannya tidak cantik, di balik kesederhanaannya itu, tersimpan suatu daya tarik tertentu. Kalau saya bisa mendesainnya, merubahnya sedikit, menambahkan sesuatu sehingga menjadi satu desain yang menarik, itu saya tertarik pada tenun Baduy. Dengan memakai baju Milukme paling tidak ada tangan-tangan di sana para penenun yang masih bisa berjalan terus. Betul. Ada tangan-tangan para penjahit yang bisa, menghidupi keluarga mereka. Oversharing. Halo Sobat Oversharing, selamat datang di Oversharing by Nadi, ruang ngobrol santai bareng para pelaku usaha dan kreator inspiratif yang berani menuangkan makna dalam setiap karyanya. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu sosok yang luar biasa, seorang arsitek yang jatuh cinta pada kain tenun tradisional. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita di balik karya-karya yang sudah beliau buat. Langsung saja kita sambut Ibu Melani dari Milukmel. Selamat datang Ibu. Selamat datang, terima kasih atas undangannya. Terima kasih kembali. Hari ini kita mau dengar cerita mungkin atau tanya-tanya tentang produk Milukmel itu seperti apa atau behind the story Milukmel seperti apa gitu ya. Nah, Ibu Melani mungkin boleh di-share ke teman-teman yang ada di sini, gimana ceritanya dari arsitek terus akhirnya memutuskan untuk fokus ke menjadi desainer untuk Milukmel itu sendiri. Wah, itu cerita yang panjang sekali karena, ketertarikan saya pada dunia desain itu sepertinya sudah naturally born gitu loh. Mhm. Jadi dari saya masih kecil saya sudah tertarik gitu ya, Oke. urusan dengan seni, dengan desain, dengan gaya anak-anak, Ya. sampai kemudian memutuskan untuk masuk sekolah mana. Karena saya juga suka menggambar, saya juga suka, mem-planning sesuatu, kalau melihat, space ini enaknya diapain, itu saya semua tertarik sehingga saya Mhm. memilih arsitektur. Oke. Tapi kalau, desain atau pakaian dan lain sebagainya itu kan sudah keseharian saya gitu, dari Ya. kecil saya senang berbaju, berpakaian yang lucu, dan mendesain juga. Jadi itu sudah dimulai dari awal sampai saya memilih menjadi, arsitek pada saat Mhm. itu. Oke, tadi kan Ibu mention sendiri kalau kalau desain itu sudah panggilan jiwa ya. Iya. Nah, di momen apa Ibu merasa kayak oke akhirnya sekarang saya memutuskan untuk fokus ke Milkball karena itu adalah panggilan jiwa. Ya saya suka lihat teman atau saya baca di mana, kok orang bisa bekerja sesuai dengan Passion hobinya, ya. dengan passionnya. Kebetulan saya bekerja di suatu korporasi yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan arsitektur Mhm. maupun dengan desain baju katakanlah. Oke. Tapi ada desainnya, tapi desain yang berbeda sekali. Seperti behind the scene suatu korporasi. Jadi Ya. bagaimana menciptakan eh, suasana kantor yang kondusif, bagaimana customer mengenal brand ini tanpa harus seperti pada umumnya brand-brand lain. Mhm. Misalnya ya, jual barang lebih murah daripada tetangganya atau apa dan lain sebagainya. Tapi lebih ke arah bagaimana values yang ditanamkan oleh brand tersebut. Nah, suatu hari saya merasa panggilan-panggilan, menjadi seorang desainer khususnya dalam seni dan pakaian itu karena sudah mendarah daging dari Mhm. kecil, sampai suatu saat saya nggak langsung mulai di situ, tapi ada Oke. jalannya menuju ke situ sampai suatu hari ada satu teman memberikan masukan, "Sepertinya kamu harusnya bekerja sesuai dengan Passion. passion Ya. kamu." Eee, karena saya banyak dapat pujian cara berpakaian, cara memilih, apapun juga, sehingga teman saya sempat bilang, "Jangan-jangan kamu dipakai yang di atas untuk melakukan sesuatu yang kamu suka, tapi juga bisa membantu yang lain." Betul. Nah, di situ akhirnya ada benang merahnya, di mana kalau saya mendesain, itu tidak hanya memuaskan saya sebagai seorang desainer, tapi saya bisa membuat misalnya seni budaya, katakanlah saya tinggal di Indonesia, maka bagaimana mengangkat seni budaya di Ya. Indonesia ini supaya terus terangkat, supaya terus terpakai. Nah itu salah satunya, sehingga para penenun atau pembuat sesuatu itu akan terus berlangsung dan berlangsung. Dan juga Betul. penjahit juga memberikan nafkah pada penjahit, dan itu akhirnya
menjadi satu lingkaran yang berkesinambungan. Kemudian customer memilih dan suka, itu juga saling bergantung satu sama lain. Itu jadinya. Berarti memang bersangkut paut ya dari yang Betul. awalnya memang suka dari kecil suka desain, Iya, terus merasa kalau oh kayaknya ini waktunya untuk fokus ke panggilan jiwa. Dan kalau nggak salah dari namanya sendiri tuh sudah agak relate ya Bu ya. Dari betul. Milk Mel itu jiwa tampilanmu. Mungkin boleh dijelaskan Bu kenapa jiwa tampilanmu? Iya, jadi seseorang itu kalau memakai baju itu atau memakai apapun yang dia pakai, itu harus mencerminkan karakter dia. Iya. Itu nomor satu. Karena kalau tanpa karakter hanya, oh saya kepengen kayak si A, kepengen kayak si B, itu nggak ada jiwanya. Tapi kalau dia, oh ini kayaknya sesuai sama saya orangnya kayak gini, saya mau yang kayak gini. Dan itu adalah bagian kepercayaan diri juga. Ya, Jadi sebetulnya Milk Melt itu juga bagian dari otentisitas, betul. eh, ekspresi diri, dan kebebasan mengekspresikan Oke. sesuai dengan jiwanya. Oke, berarti itu adalah salah satu dibalik kenapa alasannya memilih nama Milk Mel gitu ya. Ya, me, look to lihat, Oke. me look me, bagaimana saya dilihat oleh saya sendiri gitu loh. Iya. Saya kebetulan namanya ada Melnya, jadi saya tambahin Oh, L, oke. me look Mel. Ya, ya, ya. Nah, dari setiap koleksi yang sudah mungkin terlihat di belakang kita ini tuh punya cerita budaya sendiri tentunya ya. Dari tenun Baduy, terus juga dari seni ondela-ondelo. Iya, Ondela-ondelo itu bapak ibunya. dari ikon Jakarta. Mungkin bisa diceritain Bu kenapa memilih untuk mengambil Baduy dan juga kenapa Mengambil mengambil ondela-ondelo. Oke, jadi Baduy itu secara tidak sengaja saya suka karena saya melihat eh, ketika berkenalan dengan tenun Baduy, saya melihat sesuatu yang sangat sederhana, sangat hanya garis-garis, hanya garis horizontal, garis vertikal, dan membuat saya tertantang bagaimana membuat sesuatu dari desain yang sangat sederhana Iya, itu. Karena kalau terlalu banyak lekuk-lekuk kan sudah cantik ya. betul. Kalau ini bukannya tidak cantik, di balik kesederhanaannya itu tersimpan suatu daya tarik tertentu. Kalau saya bisa mendesainnya, merubahnya sedikit, menambahkan sesuatu sehingga menjadi satu desain yang menarik, itu saya tertarik pada tenun Baduy. Dan saya hanya menemukannya di tenun Baduy saat itu. Lalu kenapa Betawi? Karena saya tinggal di Jakarta, saya berhubungan juga dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka banyak mensupport juga karya-karya saya, sehingga mereka juga bertanya, apa dong yang kamu bisa berikan untuk Jakarta? Nah, di situ saya tertantang, Jakarta tuh ada apa sih ya? Yang saya lihat, yang saya tahu dan menonjol itu adalah selain macetnya ya, itu di mana-mana ada ikon yang Ondel-ondel. namanya ondel-ondel yang wajahnya seram, dan setiap kali saya melihat ada itu di perarakan, di kantor-kantor atau ada apa-apa. Tapi kalau saya lihat kok jelek banget ya, menyeramkan sekali. Jadi saya Iya. membuat sesuatu eh, yang sama seperti ondel-ondel tapi dalam rupa yang lebih cantik, lebih Fun ganteng, ya. lebih lebih ramah. Jadi saya namakannya, saya rubah sedikit jadi Ondela Ondela-ondelo. Ondelo. Dan punya anak juga mereka, Oke. artinya mereka membina satu keluarga. Di sini saya juga ingin menceritakan bahwa pentingnya keluarga yang harmonis. Anak-anaknya tuh kebetulan anak saya juga dua, Oke. laki dan perempuan. Jadi itu saya namakan Ondelia Ondelio. Ondelia-ondelio. Oke. Dan ada lagi piaraannya itu, mereka umumnya para orang-orang Betawi itu suka piara ayam kan. Iya. Jadi saya sebutnya Ondeci aja, lucu aja. Ondel. Jadi banyak ya, ada keluarga yang terbentuk dari ikon Jakarta ondel-ondel ini. Iya, dan sekarang lahir baru beberapa bulan yang lalu, karena saya lihat banyak para penggemar kucing, para penggemar dogi di jalanan. Jadi sekarang si keluarga ini juga punya juga, namanya Onde Guk sama Onde Miau. Onde sama Onde Miao. Ya, oke. Nah, tadi kan itu behind the story kenapa mengambil ondel-ondel, ternyata bisa mengubah citra ondel-ondel yang seram tapi jadi keluarga yang fun, keluarga-keluarga Jakarta pada umumnya lah ya. Terus kalau dari kain Baduy nih, mungkin terlihatnya simpel gitu ya. Dan tradisional sekali mungkin. Terus Betul. gimana dari Ibu Melani dan tim Milokmel memadukan antara kain Baduy yang tradisional dengan fashion yang modern masa kini? Ya, itu suatu tantangan sekali dan sangat menarik sekali. Mengapa saya berkecimpung di situ? Karena saya ingin jangan sampai orang melihat kain tradisional itu sebagai kain tradisional dan orang malu memakainya. Jadi kalau di jalan,
Tuh, itu mau kemana tuh Kartinian? Zaman dulu kan kalau hari Kartini kita pakai baju daerah yang Betul, ya. lengkap sekali. Nah, kalau itu kan hanya untuk occasion tertentu ya. Tapi bagaimana tenun tradisional ini menjadi keseharian? Mhm. Di situ Milukmel itu lebih ke arah baju bisa ditampilkan dengan keseharian, Betul. fungsional, tapi juga untuk occasion tertentu seperti ke kantor atau ke pantai atau ke kondangan, itu bisa di Iya. mix and match dengan entah sepatunya, entah aksesorisnya itu jadi berbeda. Nah, disitulah saya menemukan jalan untuk terus mengolah tenun Baduy itu pada umumnya gitu. Oke, jadi mengubah kain tenun tradisional ini menjadi pakaian modern yang fungsional gitu ya. Fungsional. Betul. Jadi ya, di belakang sini tuh ada beberapa ya teman-teman, beberapa koleksi dari Milkmel. Kalau kalian lihat memang ini masuk banget nih dengan gaya-gaya anak-anak zaman sekarang yang suka pakai one set atau kadang lebih efisien juga ya kita beli one set. Misalnya mau pakai bawahannya aja, Atau atasannya ya ganti. atau jeans juga Ya, bisa. betul masuk. Jadi kayak yang aku pribadi lihat sih kain ini sebenarnya tidak terlalu tradisional ya. Jadi justru Sepertinya ya. ya, jadi sangat-sangat modern justru. Betul. Dan desainnya pun kalau bisa dibilang sebenarnya simple, versatile. Jadi bisa dipakai ke beberapa occasion. Betul. Betul. Tepat Jadi itu mungkin sekali. salah satu trik dari Milkmel memasukkan budaya Baduy ini ke anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Ini keunikannya dia spiral, diputar gitu ya. Jadi makanya satu lembar dulu agak besar, tapi dibuat serum sehingga ketika dipakai akan seperti ini. Dan ini kan sebaliknya, karena sebaliknya yang ininya kan ada di depan, jadi kita sulam pakai tangan. Nah ini kerjaan-kerjaan yang kayak gini, itu yang menimbulkan ya takes time dan tapi indah gitu karena dikerjanya dengan tangan kan, gitu bukan dari pabrik gitu. Nah ini bisa sebagai daleman. Jadi kalau nggak mau panas ini sebagai daleman, di luarnya misalnya kayak gini gitu ya. Atau ini sebagai di luar. Jadi ini bisa bisa macam-macam. Nah, ini karena ini yang satu lagi. Ini juga lucu. Ini dalamnya celana pendek. Bisa dipakai ke kantor, ditutup ya biar sopan gitu sebagai rok bawahan. Nggak dikasih blus atau dikasih blazer. Lalu kalau misalnya ada siangnya atau sorenya dia mau jalan gitu, mau main kemana, ke mall, bisa dibuka aja gitu loh. Nah ini outer yang orang-orang suka ya pakai outer ya, bener, yang panjang. Nah ini bisa laki perempuan outer ini. Nah ini juga ada unsur alam, unsur fauna, unsur alam. Ini ada ondelonya gitu, ada ondelanya. Ini baju laki karena ada permintaan supaya ada pasangannya dong gitu. Saya mau dong, saya mau yang pair gitu kan. Jadi ini laki tapi yang perempuan mau pakai silakan ada juga. Nah, ini outer yang agak formal sebetulnya karena garis-garisnya tegas. Lalu ini lebih santai. Ini bisa freestyle, bisa di depan, bisa di gerai aja, bisa ditaruh di belakang. Nah, ini yang tadi saya bilang zero waste. Oh ya, yang Ini dress, ini juga ada unsur ombak, ada unsur ondel-ondel. Ini juga bisa terbuka, ini bisa ditutup. Ini tidak harus sama, ini bisa dipecah-pecah. Ini kalung seperti yang saya pakai ini. Kalau ini juga mini kan suka, kok nggak ada rok mini ya, anak muda suka gitu. Kayaknya bisa jadi alternatif gitu loh. Celana pendek tapi luarnya kayak rok mini gitu. Ini sekedar apa? Vest. Ini yang putih ini nama Baduinya tuh Tajur Pinang. Kalau yang ini namanya Adu Mancung. Nama jenis tenunannya. Tajur Pinang tuh ada yang satu baris kayak gini, ada yang 3 baris kayak atau 2 baris. Ini yang 2 baris, ada yang 3 baris. Itu namanya Tajur Pinang tuh ada filosofinya semua. Ini yang 1 baris. Nah, kalau ini namanya Swat Songket. Jadi perpaduan dari semua benang yang begini. Horizontal, vertikal yang ditonjolkan warnanya sehingga terlihat benang-benangnya tuh timbul masuk menjadi seperti ini.
Nah, sebetulnya ini kalau kita bicara ini nih, ini adalah bagian dari zero waste. Jadi apa, masker, tadinya masker kan, waktu musim Covid kan banyak sisa-sisa karena udah lewat masanya, sekarang orang udah nggak pakai masker, terus dibuat jadi kayak pouch kecil. Nah, ini juga tenunnya, tenun Baduy yang disebut Aros, yang garis-garis ini yang disebut Swat Songket, gitu. Jadi ini bagian dari zero waste tadi. Sisa-sisa tuh tempel-tempel semua, tempelan semua. Nah, ini salah satu kainnya nih, dalam bentuk lebarnya, ini salah satunya. Ini bayangkan bikin kain kayak gini dengan peralatan sederhana, bambu, dari pagi jam 5 sore, dari pagi sampai jam 5 sore, betul. Berhari-hari, berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Tergantung tingkat kesulitan warna yang dipilih gitu. Kalau semakin banyak warna nih, ada merah, ada biru, ada kuning, ini akan semakin kompleks gitu. Sama dengan yang di sini. Ini juga. Ini sebetulnya juga kain sisa-sisa juga. Ini juga memanfaatkan sisa-sisa dari desain yang besar dijadikan kayak gini nih. Terus ini masih saya tambahin lagi dengan sulam tangan lagi. Jadi menjadi sesuatu yang lebih lebih menarik lagi, nggak sekedar asli dari sono gitu. Nah, bahas-bahas tentang collection nih, kalau dari Ibu Melani sendiri mungkin pasti punya dong koleksi yang favorit atau koleksi andalan dari semua baju Milk Mel ini. Semua andalan sampai saya sendiri kalau mau pergi bingung mau Bingung. pakai yang mana karena saya semua suka. Oke. Dan pertama-pertama saya mendesain, ketika dibeli orang saya merasa kehilangan. Oh ya, paham. Sulit melepaskan sesuatu yang saya suka karena desainnya itu kan hampir satu persatu ya, bukan Ya, desain yang massal. berarti eksklusif gitu ya? Iya, desain yang limited karena disitulah saya tercurah ya, jiwa saya, hati saya, pikiran saya ada di situ. Ya. Sehingga ketika baju itu dibeli orang, aduh, kok dibeli ya? Kadang-kadang saya bikin kopinya juga Oke. untuk saya sendiri. Tapi akhirnya saya belajar melepas keterikatan itu. Biarlah kalau orang lain suka, kenapa saya harus miliki juga? Ya. Berarti memang agak sedikit personal gitu ya setiap desain dari Milk Mel ini. Iya, Kalau betul. boleh tahu inspirasi yang Ibu ambil untuk setiap item Milk Mel ini dari mana? Inspirasi bisa datang dari apa aja. Oke. Kadang-kadang saya taruh di meja atau saya taruh di kursi setiap kali saya lewat. Ini diapain ya? Ini diapain ya? Ya. Kebanyakan sih lebih ke arah alam sekitar kalau Oke. ada tambahannya. Ya. Kalau Baduy sendiri itu kan hanya vertikal horizontal. Di mana filosofi horizontal vertikal sendiri kan sudah sangat kuat ya, Ya. balance, ada kesinambungan, ada keterkaitan gitu. Jadi itu udah kuat sekali sehingga saya memperhalus dengan bunga misalnya. Tapi bunga yang macam apa? Saya lebih ke arah grafis aja. Oke. Bunga yang very simple, hanya Ya. garis yang oh itu tahu itu bunga. Atau katakanlah alam itu laut. Laut itu kan ada ombak. Nah, ombak yang saya gambarkan tuh hanya garis-garis aja gitu. Jadi itu inspirasi-inspirasi untuk variasikan tenun Baduy itu sendiri sehingga menjadi tampil yang berbeda. Dan banyak tambahan-tambahan dari tangan misalnya dibordir secara atau disulam secara garis atau secara lengkung untuk mempermanis aja. Berarti untuk mempermanis tidak mengubah spotlightnya ke tenun Baduy itu sendiri gitu ya. Iya, atau menjadi berdiri sendiri sampai Oke. orang ini apa ya gitu. Oke. Nah, yang aku kagumi dari produk Milk Mel ini bukan hanya tadi sudah diceritakan bukan hanya fashion brand aja, tapi juga mempunyai movement yang berdampak ke sosial. Kayak tadi mungkin dari penenun-penenun Baduy, terus juga tadi memikirkan sustainable fashion gitu ya, kayak tadi Ibu cerita di behind the scene kalau ada beberapa kain yang tidak dibuang tapi tetap dimasukin ke bajunya dan menghasilkan satu baju yang fashionnya juga lumayan gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan dari Ibu Melani sendiri gimana sih kolaborasi antara artisan lokal dengan tim Milk Mel itu sendiri? Saya lebih ke arah langkah-langkah kecil aja. Jadi bukan sesuatu yang sangat idealis luar biasa yang harus mengerahkan seluruh desa atau Oke. kelompok yang besar, tapi lebih kecil-kecil berhubungan dengan baik dengan para penenun misalnya. Kadang-kadang mereka pun tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya. Tapi bagaimana menyampaikan kepada mereka kalau menenun dengan hati, menenun dengan cinta itu akan menghasilkan sesuatu yang akan berdampak pula kepada pemakainya Betul. misalnya.
Nah, itu hal-hal yang kami bisa berkolaborasi. Mereka adalah mitra bukan karyawan, Oke. sehingga ada hal-hal yang saya harus harus respect pada budaya mereka. Misalnya budaya menenun atau budaya menikahkan anak itu atau budaya menuai padi. Itu tuh mereka benar-benar berhenti dan saya harus menghormati itu. Iya. Katakanlah saya sedang banyak pesanan tapi mereka tidak bisa, ya saya harus Betul. menunggu atau saya membeli lebih banyak atau saya meminta lebih banyak kemudian saya simpan dulu mungkin saya belum pakai itu untuk mensiasati kolaborasi saya dengan mereka. Oke. Kalau tadi mungkin dari tradisi gitu ya. Kalau dari bahan-bahan sendiri nih, apakah barang-barang yang atau bahan yang digunakan untuk produksi Milk Mel ini sudah sustainable friendly atau memang masih mengarah ke sana gitu? Saya bilang saya belum sangat idealisme Mhm. sekali belum Oke. sampai sangat idealis tapi mengarah ke situ. Ya, Jadi misalnya hal-hal yang mudah adalah tidak banyak buangan. Itu betul. buat Mhm. saya sesuatu yang tidak sulit. Karena buangan itu akan menimbulkan limbah juga Ya. kan. Jadi buangan itu hampir tidak ada, bisa dipakai semua. Itu hal yang pertama. Kedua, menggunakan benang katun. Mhm. Benang yang bukan benang sintetik. Ya. Karena dengan benang katun, satu itu juga enak di tubuh kita dan juga benang katun itu adalah tanaman itu sendiri dari Mhm. kapas Ya. gitu. Dan cocok untuk di udara tropis seperti di Indonesia. Itu salah satu langkah yang paling sederhana. Nah, pewarna alam itu agak sedikit kesulitan karena source-nya untuk mendapatkan tanaman-tanaman yang bisa mewarnai kepada kain itu juga tidak begitu banyak dan penanganannya lebih sulit dan kadang-kadang dicuci juga luntur. Jadi saya juga tetap masih menggunakan sintetis Ya. dengan kecerahan yang lebih berbeda ya dengan alam. Tapi alam itu cantik sekali. Betul. Cuman ya itu masih belum bertahan lama gitu. Oke, berarti selain mengambil idealisnya, tradisinya juga tetap tim Milk Mel ini berusaha untuk tetap mindful terhadap alam ya. Ya, Dari mulai tadi mungkin dari segi desainnya ada diambil elemen-elemen alam, tapi ternyata juga dari bahannya ada beberapa yang sudah menggunakan bahan-bahan yang sustain. ya. Ya. Nah, banyak orang yang bilang itu fashion tuh cuma soal gaya aja, tapi Milk Mel ini melihat fashion itu sebagai bahasa jiwa, kayak yang tadi ya. Arti fashion itu sendiri di Milk Mel itu adalah fashion with a soul. Menurut Ibu sendiri tuh gimana sih fashion with a soul itu? Iya, karena kalau tidak ada jiwa itu akan sangat mudah lewat gitu loh. Kalau di Milk Mel itu dari desainnya tuh sangat simple. Ya. Boleh kalau dibilang minimalis ya agak minimalis, simple dan nggak lekang waktu, Iya, timeless. iya. Jadi nggak terlalu banyak ragamnya sehingga orang kalau pakai itu, itu kan udah lewat gitu ya. Tapi tetap bisa dipakai kapan aja. Jadi baju saya ini 6 tahun yang lalu sampai sekarang saya masih bisa pakai Betul. gitu. Dan terutama Milk Mel tuh sangat bisa dipindah-pindahkan, Ya. versatility gitu. Oke. Nah, kita sekarang bahas market Indonesia mungkin ya. Kayak mungkin Ibu juga sudah aware kalau mungkin orang-orang Indonesia ini masih sangat-sangat bergantungan dengan fast fashion gitu ya. Karena selain murah, terus gampang juga didapat, produksinya masif gitu. Nah, gimana pandangan Ibu terkait hal itu? Kayak apa yang Milk Mel sudah lakukan untuk nge-push orang-orang kalau banyak brand-brand lokal yang bisa fokus sustain fashion ini, itu tuh bisa jadi opsi gitu. Iya, perlu edukasi dan perlu contoh dari kita sendiri ya. Iya. Dan perlu banyak membina network dengan para orang-orang yang bisa berpikir panjang. Jadi mereka diajak diskusi, mereka orang-orang yang mau memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi Betul. merekalah yang kita jadikan panutan. Ya. Jadi mereka juga akan memberikan contoh kepada lingkungannya sehingga akhirnya makin banyak. Memang Iya, tidak mudah betul. gitu. Saya pun juga sekarang mulai melakukan hal seperti itu. Ya. Saya selalu memakai produk-produk dalam negeri, boleh dibilang hampir kalau bisa ya, saya menggunakan produk dalam negeri yang punya sustainability itu tadi.
Oke, nah mungkin ada pertimbangan lain di market Indonesia ini kan sangat luas segmennya ya. Iya, Mungkin orang-orang yang sudah memakai produk-produk seperti ini adalah marketnya gitu. Karena kalau bahas dari sisi harga mungkin barang-barang yang diproduksi eksklusif seperti ini agak lebih mahal betul dibanding betul. barang-barang yang gampang kita dapat di Iya pasaran. iya. Nah mungkin dari pelaku bisnisnya sendiri, Ibu Melani bisa kasih gambaran ke teman-teman di luar sana kalau harga segini kalian bisa mendapatkan ini loh gitu. Iya, memang harga menjadi satu kendala, Ya. eee, yang saya ajak diskusi memang harga relatif tidak murah, Mhm. tapi, Betul. ini berjangka panjang. Mhm. Jadi nggak sekali buang, sudah selesai. Eee, Misalnya tapi mereka gini ya, mereka berani membeli baju agak mahal untuk baju pesta misalnya ya, Betul. heeh. Tapi kalau baju keseharian memang agak, "Aduh baju keseharian kok segini?" Tapi mereka harus berpikir kalau dengan baju keseharian tuh pemakaiannya panjang, Ya. apalagi Milk Mel menganut versatility itu tadi, bisa ditaruh sana, bisa ditaruh sini, dan juga ketika kita oke spend lebih banyak sedikit, tapi kita bantu lebih banyak juga orang lain Iya, gitu. betul. Memang memang itu kendalanya ya. Ya. Dengan memakai baju Milk Mel paling tidak ada tangan-tangan di sana para penenun yang masih bisa berjalan terus. Betul. Ada tangan-tangan para penjahit yang bisa menghidupi keluarga mereka Ya. misalnya gitu. Jadi lebih ke arah dampaknya, dampak Betul. sosialnya juga gitu loh. Ya, jadi bukan Selain hanya dampak alam ya. benar. Heeh. Jadi bukan hanya segera nominal barang yang mahal, tapi di balik cost production juga ada bahan-bahan yang eksklusif, terus tradisional dan juga ada tadi para pengrajin yang melakukan ini semua lah ya. Iya. Terus kalau dari beberapa item nih Bu, menurut Ibu kira-kira item mana yang paling banyak dicari orang dan kenapa? Yang paling sering dicari orang kebanyakan sih atasan bawahan ya, Mhm. paling One set. sering. Tapi nggak one set. Em, jadi saya melihat ada customer yang pandai Oke. mengatur sendiri, Ya. ada customer yang tidak tahu mengaturnya. Jadi Oke, ketika ya. saya berpameran, misalnya saya hadir di situ, ini sama ini bagus, ini sama ini bagus. Itu tuh mereka baru melihat. Mhm. Kadang-kadang ketika saya pakai, ih bagus ya, boleh nggak baju yang kamu pakai saya beli? Kadang-kadang Hmm. saya sampai kaget-kaget ya, beberapa kali terjadi seperti itu. Karena mereka sulit membayangkan Oke ya. seperti apa. Jadi khusus baju miliknya saya merasa kalau digantung kayaknya jelek-jelek gitu ya, tapi kalau dipakai jadi bagus Jadi gitu. bagus. Heeh. Berarti sebenarnya bisa aja custom gitu ya kalau misalnya mau pesan ke Milk Mel. Saya tidak terlalu, mengharapkan custom, tapi kalau Oke. custom-nya sekedar ukuran, saya masih memungkinkan Iya iya iya. kalau kainnya masih ada. Oke. Tapi kalau custom maunya dia, saya belum sampai situ. Oke. Nah, buat teman-teman mungkin yang udah mengulik kayak beberapa desain di belakang sini, kira-kira mereka tuh bisa dapat barang-barang Milk Mel itu ada di mana, Bu? Saat ini kalau pameran Mhm. atau sebetulnya ada di marketplace, Oke. hanya, mungkin saya kekurangan waktu dan tenaga untuk mengganti-ganti, merubah-rubahkan, itu kan terus nambah atau Mhm. habis gitu, Ya. yang itu ada keterbatasan waktu di saya dan keterbatasan tenaga, tapi dia bisa melihat Instagram atau dia Oke. bisa melihat Pinterest saya, atau datang ke salah satu toko yaitu Sarinah di Tamrin, Oke. atau kebetulan di Bali juga ada salah satu toko yang meminta Milk Mel untuk ada di sana, yaitu satu brand yang sangat berkecimpung di sustainability. Oke, ya. Namanya Handep, kebetulan kami bekerja sama, jadi produk Milk Mel ada di sana dan hampir di pameran-pameran besar Milk Mel Ya. ada. Mungkin teman-teman di Jakarta nanti bisa mampir ke Sarina atau bisa mengulik online dulu melalui Pinterest dan juga Instagram gitu ya. Instagram ya. Oke, mungkin dari Ibu Melani sendiri nih yang sudah bergelut di dunia bisnis dan juga dunia fashion, boleh dikasih pesan ke anak-anak muda yang pengen bisnis atau mungkin sudah ada nih konsepnya tapi takut untuk memulai, entah itu takut nggak akan works, nggak akan berjalan, atau kekurangan support. Nah, bolehlah Ibu Melani memberikan tips ke mereka supaya tetap going on untuk menjalankan bisnisnya. Yang penting ketika menjalankan bisnis itu harus tahu plannya seperti apa. Ya. Jadi jangan ikutan, jadi oh itu ya itu bagus dia ikutan, tapi dia harus punya konsep dulu. Selama dia nggak punya konsep hanya karena dia ikutan, itu akan sulit survive kalau Ya. saya bilang. Dia harus memperdalam dulu marketnya akan kemana, jenisnya akan seperti apa, dan dia harus punya ciri sendiri. Tapi kalau dia hanya ikut A, ikut B, ikut C, itu nggak akan bertahan. Betul. Itu sih, mau belajar, rendah hati,
Udah, itu aja sih. 2, simple, mau belajar dan rendah hati. Karena kayak nanti gimana itu urusan yang di atas sebenarnya ya. Selama kita mau belajar dan rendah hati pasti ada jalan aja kan. Iya. Oke, banyak banget sebenarnya yang pengen ditanyain, tapi mungkin nanti bisa kita kulik-kulik lagi di Pinterest atau Instagram Milukmel. Terima kasih banyak Ibu Melani sudah datang, sudah bercerita tentang gimana caranya menyatukan antara tradisi dan juga dunia modern sekarang melalui baju-baju yang ada di Milukmel. Sangat-sangat berkesan sekali. Mungkin bagi teman-teman yang pengen feel on atau melihat langsung koleksinya bisa datang ke Sarina, atau teman-teman yang di Bali nanti bisa langsung dicek aja di Instagramnya Milukmel. Semoga kiranya podcast kita hari ini bisa memotivasi teman-teman di luar sana, dan juga mungkin teman-teman yang di daerah yang kiranya punya karya-karya yang tradisional juga bisa reach out kali ya ke para fashion design di Jakarta supaya produknya bisa collab mungkin ke depannya. Iya, dan sering-sering ke pameran-pameran wastra. Betul. Itu anak-anak muda harus sering, karena kalau nggak sering dia nggak Nggak akan bisa tahu. melihat, nggak Bener, tahu. iya. Iya, Mungkin dari teman-teman di luar sana juga sebenarnya nggak notice kalau ini tuh bukan baju-baju modern tapi sebenarnya dari kain tenun baduy ya iya, kan. betul, Oke. betul. Terima kasih teman-teman sudah menonton episode oversharing hari ini. Semoga kita bisa tetap memotivasi ke depannya dan juga semakin sering mengundang teman-teman untuk bercerita tentang produk-produk yang mereka buat atau cerita di balik brand mereka. Terima kasih sekali lagi Ibu Melani sudah hadir Terima ke kasih, podcast oversharing. terima kasih, Sampai jumpa Kakak. di oversharing selanjutnya. Bye-bye.